warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua orang menginginkan pernikahannya langgeng sampai maut memisahkan, bahkan bisa sampai hidup sesurga. Seorang istri wajib patuh kepada suaminya. Seorang suami juga harus mampu membimbing dan mengayomi istri dan anak-anaknya. Namun ada beberapa kondisi yang tidak membuat sebuah keluarga harmonis. Lalu terjadilah perceraian. Bisakah seorang perempuan meminta cerai? Apa sajakah kondisi yang harus diperhatikan jika istri meminta cerai? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya tidak memenuhi hak-hak istri. Yang dimaksud dengan hak-hak istri seperti nafkah, tempat tinggal yang layak, dan pergaulan yang baik. Dalam hal ini termasuk suami yang pelit dalam memenuhi kebutuhan istri. Mengenai hal ini, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa seorang suami yang tidak bisa memberi nafkah istri, baik karena tidak ada yang bisa diberi maupun keadaan lainnya. Dalam kondisi ini, perempuan akan bimbang antara memilih bersabar atau memilih berpisah. Perangai suami yang buruk. Sikap suami yang menzalimi istrinya, seperti menghina, mencaci maki, tidak dibolehkan dalam Islam. Menyakiti hati istri secara verbal saja tidak diperbolehkan, apalagi non-verbal, seperti memukul. Jika terjadi seperti ini, seorang istri dibolehkan menggugat cerai. Padahal Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk berlaku baik. Hal ini sesuai dengan sabdanya, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada istriku. Hadis riwayat Muslim. Hilang kabar. Sepasang suami istri tentunya perlu saling tahu keadaan masing-masing. Namun jika seorang suami kabarnya hilang sampai bertahun-tahun sehingga tidak diketahui apakah sudah mati atau masih hidup, memungkinkan seorang wanita untuk lepas tanggung jawabnya sebagai istri. Hal seperti ini pernah terjadi. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya telah datang seorang wanita kepadanya yang kehilangan kabar tentang keberadaan suaminya. Lantas Umar berkata, "Tunggulah selama 4 tahun," dan wanita tersebut melakukannya. Kemudian datang lagi setelah 4 tahun. Umar berkata, "Tunggulah masa iddah selama 4 bulan 10 hari." Kemudian wanita tersebut melakukannya. Dan saat datang kembali, Umar berkata, "Siapakah wali dari lelaki atau suami perempuan ini?" Kemudian mereka mendatangkan wali tersebut dan Umar berkata, "Ceraikanlah dia." Lalu diceraikannya. Lantas Umar berkata kepada wanita tersebut, "Menikahlah lagi dengan laki-laki yang kamu kehendaki." Tidak dicintai karena sebuah kekurangan. Jika seorang istri membenci suaminya tapi bukan karena akhlak atau agamanya, tapi karena kekurangan yang ada pada tubuhnya, seperti cacat atau buruk rupa. Hal ini membuat seorang wanita tak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga hak suaminya tidak terpenuhi. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kasus seperti ini. Bahwasanya istri Sabit bin Qais mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku Sabit bin Qais tidaklah aku mencela akhlaknya dan tidak pula agamanya. Akan tetapi aku takut berbuat kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah SAW berkata, "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya yang ia berikan sebagai maharmu?" Maka ia berkata, "Iya." Rasulullah pun bersabda kepada Sabit, "Terimalah kembali kebun tersebut dan ceraikanlah ia." Hadis riwayat Bukhari. Suami tidak menjalankan kewajiban beragama. Suami melanggar hal-hal yang dilarang agama, seperti suka berbuat dosa, minum minuman keras, berjudi, berselingkuh atau dosa besar lainnya. Sang istri sudah bersabar dan menasehati sang suami, tapi masih tetap melakukan dosa besar. Dalam kondisi ini, istri bisa meminta cerai
Jika suami menolak, tentu bisa diajukan dalam persidangan. Sudah sepatutnya seorang suami yang membimbing istri dan anak-anaknya. Ia yang berkewajiban memberikan contoh yang baik. Hal ini karena seorang suami dalam rumah tangga adalah pimpinan, sehingga ia akan diminta pertanggungjawaban. Mengenai hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Tahuilah kalian semua adalah pimpinan dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Hadis riwayat Bukhari. Suami tak bisa memberi nafkah batin. Seorang suami tidak bisa memberi nafkah batin, tidak adil kepada istri-istrinya pada pembagian jatah mabit atau bermalam, atau tidak mau dan tidak tertarik pada istri. Jika hal ini terjadi, sang istri bisa meminta cerai, padahal mendatangi istri dalam rangka berhubungan dihitung sebagai sedekah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda, hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala? Beliau menjawab, bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, itulah beberapa kondisi seorang istri bisa meminta cerai pada suaminya. Seorang suami yang bertanggung jawab tentu tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, karena seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya muncul kerikil kecil yang menjadi batu sandungan. Namun tidak jarang kerikil kecil ini menjadi penyebab permasalahan yang begitu besar. Istri merupakan pihak yang rentan jika hatinya tersakiti. Mereka bisa marah besar, meninggalkan rumah dan pergi. Dan yang terparah adalah meminta untuk bercerai atau berpisah. Perkara istri menggugat suami rasanya kini sudah begitu lumrah. Namun bagaimana jika kita kembalikan kepada akidah? Bolehkah seorang istri meminta cerai kepada suaminya? Dan bagaimana sanksi jika hal itu dilakukan? Simak ulasan selengkapnya dalam sajian Islam Populer. Namun sebelum lanjut, mari Sahabat beriman, tak bisa dipungkiri jika pada era kini seorang istri bisa dengan mudah meminta cerai pada suami. Bahkan tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba gugatannya sudah masuk ke pengadilan agama. Sejatinya semua pasangan menginginkan kehidupan harmonis hingga keduanya menua. Namun apa daya, jika salah satu pihak meminta berpisah, maka romansa keindahan yang bertahun-tahun dibina hilanglah sudah. Ternyata seorang istri tidak boleh main-main dengan hal ini. Jika menetapkan ingin berpisah tanpa alasan yang diterima akidah, maka hal itu terhitung dosa. Bahkan sanksinya wanita tersebut tidak akan mencium aroma surga. Padahal wangi surga bisa tercium hingga 70 tahun perjalanan. Sahabat beriman, Saubar radhiyallahu an mengungkapkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila wanita meminta agar suaminya menceraikannya tanpa alasan, maka diharamkan baginya wangi surga. Hadis riwayat Asy-Syabus Sunnah. Permintaan cerai seorang wanita dari suaminya dapat dibenarkan jika alasannya cukup kuat. Antara lain karena suami tidak menjalankan perintah agama. Suami sering berlaku kasar, misalnya ringan tangan.
Suami sudah sekian lama tidak memberikan sandang pangan. Suami tidak mampu lagi memberikan nafkah batin, sebagaimana diterangkan dalam riwayat berikut. Aisyah radhiyallahu anha mengemukakan, sesungguhnya istri Rifa'ah al-Qurazi menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah telah mentalakku hingga habis semua talaknya dariku. Setelah itu, aku menikah dengan Abdurrahman ibnu Subair al-Qurazi. Namun miliknya Abdurrahman seperti ujung kain baju, yakni lemas atau tidak dapat ereksi. Barangkali engkau bermaksud kembali ke Rifa'ah. Komentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibenarkan sebelum dia mencicipi madumu dan kamu mencicipi madunya. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Hadis tersebut menerangkan dua hak. Seorang yang sudah dijatuhi 3 talak boleh kembali lagi pada suami pertama setelah menikah dengan laki-laki lain. Namun pernikahan tersebut harus berjalan sebagaimana mestinya. Jadi harus terjadi hubungan suami istri. Keterangan selanjutnya, jika seorang suami tidak dapat memberi nafkah batin, maka seorang istri boleh meminta diceraikan. Jadi sudah jelas bukan kalau seorang istri tidak boleh dengan mudah melakukan gugatan cerai kepada suaminya jika alasannya tidak kuat dan sesuai akidah. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Sekali lagi, mari membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pernikahan adalah suatu ikatan yang suci yang mengikat dua insan. Tentu saja, kabar pernikahan dari keluarga, kerabat, atau teman menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Kabar pernikahan adalah kabar membahagiakan. Tentu tidak ada yang menginginkan sebuah ikatan suci tersebut akhirnya putus di tengah jalan karena sesuatu hal. Oleh karena itu, keduanya harus menjaga keutuhan rumah tangga. Namun perlu diketahui bahwa ada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus dihindari oleh seorang perempuan jika ingin tetap menyandang predikat sebagai istri, sekaligus mendapatkan syurga yang dijanjikan Allah karena berbakti kepada suami. Nah, untuk itu, perlu memperhatikan beberapa ciri atau sifat istri yang bisa membawa suami untuk menceraikan istrinya. Ini dia ulasan ciri atau sifat-sifat yang bisa membuat seorang istri diceraikan oleh suaminya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Tidak menolak tangan yang menyentuhnya. Rasulullah menyuruh seorang suami untuk menceraikan istrinya yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang yang menyentuh." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ceraikan dia." Hadis riwayat An-Nasa'i. Perempuan yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya adalah perempuan yang tidak bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Ia tidak bisa menjaga dirinya hingga bebas bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat seperti ini. Tidak taat pada suami. Seorang perempuan jika sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu, seorang istri hendaklah taat pada perintah suaminya. Jika seorang istri tidak taat pada perintah suami, ia termasuk istri yang durhaka. Jika seorang istri tidak taat pada suaminya, ia disebut nusyus, membangkang. Istri yang melakukan nusyus adalah istri yang mengabaikan perintah suaminya dan tidak ridho atas kedudukan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nusyus kepada suami adalah haram. Ancaman yang akan didapatkan oleh istri yang melakukan hal tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Jika seorang istri taat kepada suaminya, surgalah tempatnya ia kelak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban.
tidak mau menemani suami tidur. Sahabat beriman, sebagai seorang istri, salah satu hal yang dilakukan untuk suami adalah menemani suami tidur. Apabila seorang istri sengaja tidak ingin menemani suaminya tidur, maka malaikat pun melaknatnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Jika seorang istri dalam suatu keadaan ingin tidur sendiri pada suatu malam, sedangkan suaminya sedang berada di rumah pada saat itu, hendaklah ia meminta izin. Tapi jika tidak diizinkan, janganlah dilakukan. Rasulullah SAW memberikan wasiat yang berharga kepada muslimah, bahwa para muslimah jangan menjauhi tempat tidur suami tanpa ada uzur, menurut ukuran syariat, seperti sakit yang keras. Bahkan walaupun saat haid, hal itu bukan merupakan uzur untuk menjauhi tempat tidur suami. Menjauhi tempat tidur suami dilarang karena salah satu hak suami terhadap istri adalah hak di tempat tidur. Istri yang pembohong. Perceraian bisa saja haram, sunnah, bahkan bisa wajib bergantung sebab perceraiannya. Perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perceraian bisa terjadi jika suami menginginkannya karena sebab-sebab yang jelas. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berutang kepada banyak orang, kemudian sang suami selalu membayar utang tersebut, tapi sang istri kembali mengulanginya lagi. Dalam kasus ini, apakah seorang suami bisa menceraikan istri tersebut? Jika mendapati hal seperti itu terjadi, haruslah diperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Namun jika perangai istri masih diulangi, maka talak adalah solusi terakhir yang bisa ditempuh. Keluar rumah tanpa izin suami. Seorang istri yang hendak bepergian haruslah mendapat izin dari suaminya, karena wanita harusnya berada di rumah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi seorang istri boleh keluar rumah tapi hanya untuk urusan penting, seperti memenuhi kebutuhan dapur. Jika bukan urusan yang penting, seorang istri harus mendapatkan izin suami sebelum keluar rumah. Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyus atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapatkan hukuman. Tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami. Jika seorang istri tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami, dan menjadi sumber kegelisahan dan kelemahan, serta menjadi sebab musabab kerusakan kewibawaan agama dan dunia, perangai ini menyebabkan talak disyariatkan. Bila hukumnya tidak wajib, setidaknya dianjurkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, talak itu dilakukan karena kebutuhan. Hadis ini diberikan penjelasan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, bahwa seorang lelaki tidak patut memberikan talak kepada istrinya, kecuali dalam keadaan mendesak seperti nusyus. Tidak punya rasa malu kepada Allah. Seorang perempuan yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah, yang tidak malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi sifat takwa dan gemar bermaksiat, maka perempuan seperti itulah yang diceraikan oleh suaminya. Seorang perempuan yang melalaikan kewajibannya terhadap Allah, seperti melalaikan sholat, dan suami tidak bisa mengajari atau memaksanya untuk menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, atau kewajiban lainnya, maka menceraikan istri dalam kondisi seperti ini adalah sunnah. Seseorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau karena malas, maka ia kafir. Ibnu Hazm radhiyallahu anhu berkata, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat ini atas wajibnya sholat yang 5 waktu. Barang siapa yang menyelisihi masalah ini berarti ia kafir. Al-Muhalla 1. Jika seorang istri meninggalkan kewajibannya terhadap Allah, maka tentu saja ia bisa meninggalkan kewajibannya terhadap manusia, terlebih pada suaminya. Jadi masihkah kamu mau menyerahkan pendidikan anak-anakmu kepada orang yang melalaikan kewajibannya kepada Rabb? Istri yang selingkuh.
Perbuatan selingkuh tentu saja bagi sebagian orang adalah perbuatan yang tak termaafkan. Jika hal itu terjadi dalam rumah tangga, tentu perceraian menjadi pilihan. Namun ada suami yang jika istrinya berselingkuh ia tak kuasa menceraikan istrinya, tetapi berbuat zalim pada istrinya tersebut. Mengenai perselingkuhan, ulama ada yang berpendapat untuk mempertahankan dan ada juga yang berpendapat untuk menceraikan. Pendapat yang mengatakan untuk menceraikan istri ini jika berselingkuh ini, karena ketika sang suami mempertahankan istrinya, dia dianggap tidak memiliki rasa cemburu dan tergolong suami dayuts. Sikap dayuts ini termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan Allah lihat mereka pada hari kiamat, orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita tomboy, dan lelaki dayuts. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Nah sahabat beriman, itulah beberapa ciri dan sifat yang dimiliki oleh istri, sehingga suami menceraikan istri yang memiliki ciri dan sifat-sifat seperti itu. Jangan sampai sebagai istri atau calon istri memiliki ke-8 sifat tersebut, karena akan membuat rumah tangga menjadi retak.